Assalamualaikum sahabat lovers, yang pastinya baik hati, tidak sombong, dan juga tidak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel Jejak Seleb. Kali ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah epiknya. Semoga saja pelaku Subang cepat terungkap. Sedikit lagi menjelang 4 bulan penanganan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, sudah 55 saksi telah diperiksa oleh tim penyidik. Tapi hasilnya polisi belum berani pada kesimpulan siapa tersangka. Membahas tentang saksi terbaru, benarkah Yosef pergi ke rumah istri mudanya saat pembunuhan Tuti dan Amelia? Seseorang buka suara terkait kebenarannya. Terbaru, dan ternyata ada salah seorang saksi yang berani buka suara. Sosok tersebut mengaku datang. Terbaru dan teranyar, ada salah seorang saksi yang berani buka suara. Saksi tersebut mengaku datang sebelum pembunuhan, akhirnya memberi kesaksian. Saksi tersebut bernama Pak Deden. Deden mengaku melihat hal tak biasa ketika datang menemui Tuti dan Amelia Mustika Ratu. Deden merupakan buruh harian yang sehari-hari bekerja sebagai ojek. Meski begitu, Deden memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keluarga korban. Selasa 17 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Deden baru saja mengantar penumpang ke Segalang Herang. Ketika di perjalanan menuju Pangkalan, Deden melihat ke arah rumah Tuti. Habis narik sekitar 7.30, nariknya jam 7-an lah. Narik Senghale Herang pulang. Di luar ada Amel sama Teh Tuti lagi duduk. Kata Deden seperti dikutip dari Jejak Seleb dari akun YouTube Indra Channel. Akhirnya Deden memutuskan untuk singgah ke rumah korban. Oh ada, berhenti terus masuk, ungkap Deden. Deden mengaku malam itu ia melihat hal tak biasa dari Tuti dan Amelia Mustika Ratu yang duduk di luar. Biasanya di luar, ungkap Deden. Deden juga sempat berbincang dengan Tuti di luar rumah. Salam-salaman, Wak Yosef juga ada di dalam, katanya pintu terbuka masuk. Salaman, kata Deden. Deden berbincang dengan Yosef di dalam rumah paling 5 menit lah, kata Deden. Bahkan selesai berbincang, Deden keluar. Menurut Deden, saat itu Yosef juga ikut keluar. Udah ngobrol keluar, Yosef juga keluar di pintu. Ya udah, ungkap Deden mengatakan saat itu ia pulang, Yosef masih berada di rumah. Nggak tahu, masih di sana, saya pergi aja. Menurut Deden, saat itu Yosef juga ikut keluar. Udah ngobrol keluar, Yosef juga ikut keluar di pintu, ungkap Deden. Deden juga sempat berbincang dengan Tuti di luar rumah. Salam-salaman, Wak Yosef juga ada di dalam, katanya pintu terbuka masuk. Salaman, kata Deden. Deden berbincang dengan Yosef di dalam rumah paling 5 menit lah, kata Deden. Bahkan selesai berbincang, Deden keluar. Menurut Deden, saat itu Yosef juga ikut keluar. Udah ngobrol keluar, Yosef juga keluar di pintu. Ya udah, ungkap Deden mengatakan saat itu ia pulang, Yosef masih berada di rumah. Nggak tahu, masih di sana, saya pergi aja. Menurut Deden, saat itu Yosef juga ikut keluar. Udah ngobrol keluar, Yosef juga ikut keluar di pintu, ungkapnya. Deden mengatakan saat ia pulang, Yosef masih berada di rumah. Nggak tahu, masih di sana, saya pergi aja. Saya pulang, itu Pak Yosef masih ada sih, ungkap Deden. Itulah keterangan dari saksi kasus Subang yang berada di TKP pembunuhan sebelum kejadian. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan kasus selanjutnya.